Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, adik-adikku yang punya keinginan untuk melangkah ke Al-Azhar Kairo Mesir. Alhamdulillah kita pada Sabtu kali ini seperti biasanya membuka Zoom seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir sebagai wadah untuk bertatap muka walaupun saling berjauhan, tapi alhamdulillah dengan adanya teknologi terkini kita bisa saling bertatap muka, saling bertanya, saling berkomunikasi dengan cukup baik, dan semoga bincang Sabtu kali ini memberikan kita banyak manfaat dan pencerahan seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, untuk membuka bincang Sabtu pada kali ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga Allah memberikan keberkahan dan karunia-Nya buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudariku, adik-adikku yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, saya dengan Arifin akan bersama antum sekalian dalam 1 jam ke depan membahas seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, dan kali ini tema yang akan kita usung adalah seputar sistem DO ya, sistem drop out di sekolah Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Di sini juga ada beberapa wali siswa yang sudah hadir, baik itu yang anandanya sudah berada di Kairo ataupun yang masih menunggu proses keberangkatan atau masih yang dalam tahap mencari informasi seputar sekolah di Ma'had. Nah, perlu sebagai prolog, kiranya saya ingin sampaikan bahwa sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir adalah bukan baru pertama kali ya, artinya bukan baru sekarang saja muncul, ada, akan tetapi sudah zaman dulu sudah ada ya, sudah zaman Pak yang terdekat aja, Pak Quraisy Sihat itu beliau memulai sekolah di Al-Azhar dari jenjang Ma'had ini. Akan tetapi memang sampai saat ini di Indonesia, di negara kita masih tidak terlalu populer mengenai sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Bahkan pada zaman saya dulu di Kairo pada tahun 93-94, teman-teman yang sekolah di Ma'had itu sangat sedikit. Sangat sekali sedikit, bisa dihitung dengan jari ya, mungkin karena tidak banyak orang tahu bahwa ternyata Al-Azhar itu yang merupakan lembaga pendidikan yang sangat terkenal itu juga memiliki jenjang Ma'had. Ma'had ini sebenarnya terdiri dari SD, SMP, dan SMA. SD, SMP, SD, SMA. Akan tetapi yang kami berangkatkan, Darul Arifin berangkatkan, dan proses pemberkasan, pendaftaran, dan lain sebagainya, itu hanya jenjang SMP dan SMA. Akan tetapi, walaupun formalnya adalah jenjang SMP dan SMA, justru banyak yang masuk ke jenjang Ma'had ini teman-teman yang sudah lulus di jenjang SMA di tanah air di Indonesia. Jadi tamatan SMA, tamatan aliyah, itu banyak sekali yang mendaftar untuk masuk ke jenjang Ma'had ini. Nah, mengapa demikian? Karena Ma'had ini walaupun secara formal dia adalah setingkat SMP dan SMA, akan tetapi Ma'had adalah pintu masuk untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir. Dan satu keistimewaan yang bisa didapatkan bagi teman-teman yang
bisa menyelesaikan jenjang ma'had adalah tidak diberlakukan tes bagi teman-teman yang lulusan ma'had untuk melanjutkan S1 di Universitas Al-Azhar Cairo Mesir. Jadi tidak perlu ada lagi tes, tidak perlu mengikuti kelas bahasa, dan tidak ada pembayaran gitu ya. Yang memang sebenarnya Al-Azhar itu dari tingkat yang terendah, dari TK sampai S3 itu tidak ada bayarannya, baik itu bayaran uang pangkal, uang gedung, uang SPP, uang tahunan, daftar ulang, dan lain sebagainya. Jadi Al-Azhar dengan segala keistimewaannya, salah satunya adalah tadi, ketika masuk itu tidak dikenakan biaya pendidikan, ya, biaya pendidikan. Dan yang sampai sekarang dipertahankan oleh Al-Azhar, bahwa Al-Azhar itu sangat welcome terhadap teman-teman yang ingin melanjutkan sekolah agama di Al-Azhar, terutama di jenjang ma'had ini, tanpa tes. Jadi keistimewaan di ma'had adalah mendaftar, kemudian langsung diterima di Al-Azhar tanpa adanya tes masuk. Adapun nanti ketika sudah diterima di Al-Azhar, maka setiap siswa akan diikutsertakan dalam proses placement test. Placement test ini untuk menentukan Ananda nanti akan masuk di kelas berapa di ma'had Al-Azhar tadi. Jadi secara simpel bahwa untuk masuk ke Al-Azhar sebenarnya adalah sangat mudah sekali, dari semua negara, termasuk dari Indonesia. Tidak ada placement test tidak ada tes masuk di Ma'had Al-Azhar. Tidak ada tes masuk, kemudian pendaftarannya pun sangat dipermudah gitu ya. Nah, akan tetapi nanti ketika Ananda sudah berada di Al-Azhar, maka akan menemukan tes-tes yang cukup memerlukan konsentrasi. Jadi ibaratnya masuknya mudah, tapi naik-naikan kelasnya itu cukup sulit. Dan itulah yang membuat Al-Azhar memiliki kualitas yang sangat bagus, terutama keluaran-keluarannya, alumni-alumninya itu bisa dibilang sangat bagus ya, karena masih mempertahankan pada saat kenaikan kelas, ujian-ujiannya itu benar-benar menjadi penentu bagi teman-teman yang ingin naik ke jenjang atau ke level berikutnya gitu. Nah, salah satu yang menjadi perhatian bagi teman-teman yang sudah berada di Al-Azhar adalah adanya sistem DO ya, sistem DO. Jadi ternyata drop out itu bukan hanya kita kenal di Indonesia, akan tetapi di Al-Azhar pun sebenarnya ada. Dan itu menjadi satu hal yang cukup mengkhawatirkan bagi teman-teman yang, terutama bagi teman-teman yang tidak memiliki fokus yang baik pada saat belajar. Jadi intinya ketika teman-teman sudah masuk di Al-Azhar, semakin tinggi tingkatan antum, maka semakin membutuhkan konsentrasi yang cukup lebih ya, yang lebih dari sebelumnya. Jadi artinya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya itu semakin tinggi level antum, semakin tinggi kelas antum, ya baik itu di ma'had ataupun nanti ketika sudah masuk ke jenjang universitas itu maka semakin menemukan pendalaman materi yang lebih dari sebelumnya gitu. Maka DO ini sebenarnya menjadi salah satu yang cukup mengerikan ya sebetulnya bagi semua siswa, bukan hanya di Mesir tapi sebenarnya dimanapun. Akan tetapi ini menjadi tantangan juga bagi teman-teman yang sudah berada di Al-Azhar. Nah, ada pemberlakuan DO ini di Ma'had Al-Azhar itu sebenarnya hanya ada dua
dua cara ya untuk yang sehingga teman-teman itu bisa atau berakibat DO tadi. Ya. Yaitu yang pertama, ketika tidak hadir dalam pertemuan kelas lebih dari 15 kali berturut-turut. Ya. Jadi Al-Azhar akan memberlakukan drop out bagi teman-teman yang tidak hadir atau tidak masuk ke kelas lebih dari 15 hari. Ini menjadi perhatian buat kita semua, terutama dari Darul Arifin. Ketika anak-anak sudah berada di asrama Darul Arifin, maka menjadi perhatian kami untuk selalu mendorong teman-teman untuk bisa hadir dalam kelas. Jadi sebisa mungkin untuk tidak absen. Itu karena menjadi satu penentu juga ketika 15 hari tidak masuk secara berturut-turut, ya tanpa ada pemberitaan, tanpa ada alasan yang syar'i seperti sakit dan lain sebagainya, maka secara otomatis nanti pihak Al-Azhar akan memberlakukan DO tersebut. Terbukti kemarin pada bulan Januari kita mendapati list teman-teman yang dikenakan DO yang diakibatkan dari 15 hari tidak masuk kelas. Alhamdulillah tidak ada dari Darul Arifin, tapi dari beberapa negara itu terlihat sekali, ada cukup banyak ya, cukup banyak. Mungkin banyak alasan, mungkin karena mungkin lagi musim dingin sehingga anak-anak masuk agak sungkan untuk atau agak malas untuk ke sekolah, atau mungkin ada keperluan-keperluan. Tapi bagaimanapun, karena kepergian antum semua ke Mesir adalah untuk belajar atau menuntut ilmu di Al-Azhar, maka harus menjadi prioritas utama pada saat jam-jam sekolah. Usahakan betul agar jangan sampai absen, karena hal yang kecil seperti itu justru berakibat yang sangat fatal. Dan akibatnya nanti ketika DO itu diberlakukan, maka akan diberlakukan juga overstay, artinya dalam waktu yang ditentukan antum sudah harus keluar dari negara Mesir. Itu yang pertama. Yang kedua, DO itu akan diberlakukan oleh Al-Azhar apabila antum tidak naik kelas lebih dari 2 kali. Artinya pas yang ketiganya ketika tidak naik kelas maka diberlakukan DO. Nah ini harus hati-hati sekali karena dari dulu ya, dari zaman dulu, bahkan dari zaman saya berada di Al-Azhar, itu untuk naik kelasnya itu pun masih sangat susah ya, sangat sulit sekali. Terhitung misalnya kalau kita hitung dari 50 atau dari 100 anak lah dalam satu tingkatan, ketika kenaikan kelas ada saja yang tidak naik gitu. Mungkin lebih sekitar dari 25 atau 30 anak yang tidak naik kelas. Dan itu menjadi tantangan buat kita semua. Apakah kita akan fokus atau serius pada saat mengikuti pelajaran, juga serius untuk menata kedisiplinan kita belajar mandiri, sehingga pada saat ujian nanti kita akan mendapatkan nilai yang bagus sehingga terhindar dari tidak naik kelas ya. Nah, kalau tidak naik kelas itu sampai 2 kali, yang ketiganya bisa DO. Nah di jenjang Ma'had Al-Azhar sendiri sebenarnya ada 3 jenjang ya. Ada 3 jenjang. Yang pertama jenjang DK yang dikenal dengan Dirosah Khosoh, atau kita biasa sebut dengan DK. Orang Indonesia biasa menyebutnya dengan DK. DK itu artinya kelas bahasa. Jadi bagi teman-teman yang sudah melakukan pemberkasan di Kairo, kemudian diterima sebagai siswa Al-Azhar, pada saat itu nanti akan diumumkan placement test. Nah, placement test itu untuk menentukan apabila antum memiliki kemampuan bahasa yang cukup, maka antum tidak perlu masuk ke DK atau Dirosah Khosoh, atau dalam bahasa kita dikenal dengan kelas bahasa. Apabila bahasa yang antum kuasai itu tidak mencukupi menurut Al-Azhar, maka antum akan dimasukkan ke dalam sekolah DK tadi. DK juga milik Al-Azhar, kelas bahasa. Nah, kelas bahasa ini terdiri dari 7 level. Satu level itu
1,5 bulan biasanya 45 hari. Jadi 40 hari buat sekolah, kemudian 5 hari buat ujian. Dan setiap satu level itu nanti ada ujian kenaikan level gitu ya, di level 1 sampai level 7. Nah, nanti ketika sudah mencapai level 5 atau level 6, nanti akan diberi kesempatan untuk mengikuti akselerasi, artinya 7 level itu tidak mesti harus diselesaikan 7-7-nya. Jadi bisa 5 atau bisa 6. Nah, akselerasi itu nanti untuk menentukan antum bisa melompat ke apakah ke I'dadi, ke SMP ataupun ke Sanawi SMA. Dan ketika antum nanti mendapatkan SMP pun akan dilihat ketika antum masuk ke kelas 2 misalnya, kelas 2 SMP, maka nanti juga ada kesempatan untuk mengikuti akselerasi. Nah, akselerasi itu untuk lompat kelas bisa jadi nanti setelah 2 SMP bisa langsung masuk ke kelas 3 SMA atau ke kelas 2 SMA. Nah, nanti ketika di SMA-nya pun pada kelas 2 akan ada akselerasi juga. Akselerasi itu ternyata berada di 3 kesempatan ya. Yang pertama pada level 5 atau 6 di Rosakoso, yang kedua pada level SMP kelas 2, yang ketiga pada level SMA kelas 2. Jadi artinya kalau di Indonesia kita mengenal SMP itu harus diselesaikan dalam waktu 3 tahun, dan SMA harus diselesaikan dalam waktu 3 tahun juga. Jadi sepinter apapun antum tetap harus melalui kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, berbeda dengan di Al-Azhar. Al-Azhar akan sangat menghargai kemampuan yang antum miliki dan keseriusan dalam belajar. Artinya ketika antum sudah mencapai titik tertentu, itu diperbolehkan untuk mengikuti akselerasi. Akselerasi ini untuk memberikan kesempatan lompat kelas, untuk mempersingkat durasi atau waktu belajar selama di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di awal mengapa teman-teman yang sudah tamat SMA atau tamat aliyah di Indonesia, atau bahkan yang usianya sudah 20 tahun, 22 tahun, itu banyak yang masuk ke jenjang Ma'had ini karena di Ma'had itu memiliki sistem akselerasi. Jadi lompat kelas atau mempersingkat ya durasi belajar di Ma'had Al-Azhar agar bisa melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Ma'had ini adalah salah satu pintu masuk menuju ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, itulah yang menjadi salah satu keistimewaan dari berbagai macam keistimewaan di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, adik-adikku, karena ruang ini adalah menjadi bincang santai ya, untuk seputar informasi Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, mungkin bisa bagi yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui ruang chat yang ada di depan antum, ya bisa diketik, atau bisa langsung dibuka mikrofonnya untuk langsung bertanya, nanti biar saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Karena saya lihat ada beberapa yang baru bergabung, kemudian mungkin ada juga yang sudah beberapa kali mengikuti Zoom kita setiap hari Sabtu. Boleh silakan ditanyakan. Ada yang mau bertanya, silakan dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon maaf, ini saya close cam dulu ya. Boleh. Kebetulan kondisi di belakangnya kurang bagus. Boleh. Ngapunten Buya. Misal ini ya, Nanda ini melanjutkan ke setingkat SMA. Nanti ijazahnya seperti apa Buya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan nanti Anandanya ternyata bisa lolos sampai ke jenjang berikutnya setelah SMA, jadi di universitinya.
Nah, itu bagaimana prosedurnya dan kemudian langkah apa yang perlu kita lakukan? Itu saja, Bu Ya, ya. Matur nuwun. Terima ya, kasih, Bu ya. ya, makasih Pak Rizal. Ya, banyak orang bertanya ketika di Ma'had Al-Azhar apakah menjadi sekolah formal atau tidak. Ini menjadi perhatian juga bagi banyak wali siswa karena bedanya antara sekolah formal dengan tidak formal, artinya kalau yang formal itu pastinya akan menerima ijazah dan ijazah itu bisa berlaku di semua universitas. Alhamdulillah Ma'had Al-Azhar ini adalah sekolah formal yang didirikan oleh Al-Azhar langsung. Dia setingkat SMP dan SMA. Nah, ketika lulus SMA nanti akan diberikan ijazah. Ijazah ini ijazah formal yang diterima di semua universitas di dunia, termasuk di Indonesia, atau apalagi di Al-Azhar untuk masuk S1-nya. Nah, ketika Ananda nanti lulus di Ma'had, maka mendaftar ke Universitas Al-Azhar itu adalah dengan ijazah yang didapatkan dari Ma'had Al-Azhar. Jadi bukan ijazah dari Indonesia. Itulah yang menjadi sebab kenapa teman-teman kalau sudah lulus dari Ma'had langsung diterima di Universitas Al-Azhar karena mendaftarnya juga dengan ijazah yang dikeluarkan oleh Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, jadi dapat ijazah itu. Timbul juga ada beberapa pertanyaan juga, seandainya misalnya sudah lulus Ma'had kemudian tidak ingin melanjutkan S1 di Al-Azhar, apakah bisa diterima di universitas lain termasuk di Indonesia misalnya? Jawabannya adalah bisa. Banyak sekali teman-teman yang sudah lulus di Ma'had, kemudian pulang ke Indonesia, melanjutkan entah ke UIN, entah ke ITB, entah ke manapun, itu tinggal diterjemahkan dan dilegalisir di Kedutaan Mesir dan di Kementerian Agama. Itu bisa. Atau ingin melanjutkan di tempat lain, seperti di Eropa, di Prancis, di Inggris, di Amerika, itu bisa. Karena yang mendaftar atau yang masuk di sekolah Ma'had ini bukan hanya orang Indonesia, banyak teman-teman yang dari Italia, dari Prancis, dari Turki, dari Uzbekistan, dari Arab Saudi, dari manapun. Nah, ketika mereka sudah lulus dari Ma'had, maka akan mendapatkan ijazah yang diakui di seluruh dunia. Dan keistimewaannya ketika antum sudah lulus di jenjang Ma'had, kemudian masuk ke Universitas Al-Azhar, maka tadi mendaftarnya dengan ijazah yang dikeluarkan oleh Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, kemudian kalau sudah lulus, maka yang diperlukan hanyalah syarat administratif. Jadi hanya menyerahkan ijazah, kemudian ada namanya tadarus dirosi yang dikeluarkan oleh Ma'had Al-Azhar, kemudian iqomahnya, izin tinggal di Kairo, kemudian dengan paspor, dan anandanya harus berada di Kairo, gitu. Apabila Ananda tetap ada di dalam asrama Darul Arifin, maka pastinya akan dibantu untuk mendaftarkan dari jenjang ma'had yang sudah lulus tadi menuju ke Universitas Al-Azhar. Pasti akan dibantu insya Allah oleh tim yang berada di Kairo Mesir. Saya kira seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Bu ya. Sama-sama. Ini ada lagi pertanyaan, boleh di Buya, apakah di Asrama Darul Arifin ada kegiatan bimbingan agama, misalnya ngaji atau kajian semacam itu? Ya, di kegiatan di asrama itu hampir-hampir mirip dengan kegiatan di pesantren ya. Jadi dari bangun paginya, kemudian sholat malamnya, kemudian nanti setelah subuh biasanya ada setoran hafalan Quran. Setoran hafalan Quran itu langsung dipandu atau dibimbing oleh musyrif dan musyrifah yang ada di asrama. Nah, kemudian setelah itu, setelah setoran hafalan Quran, biasanya mereka bersiap untuk sekolah ke Ma'had. Ya, sekolah itu biasanya dari jam 7 sampai jam 1-an ya, dari jam 1. Nah, bagi teman-teman yang ambil ekstrakurikuler di Ma'had Al-Azhar, nah ekstrakurikuler itu ada semacam kayak halaqah tahsin dan tahfiz Al-Quran bersanad, ada kajian hadis dan lain sebagainya. Itu biasanya mereka baru pulang sekitar asar. Ya. Nah, maka dari zuhur sampai asar itu tidak ada kegiatan di asrama. Nanti setelah asar biasanya ada kajian bahasa Arab.
kajian bahasa Arab dan kajian-kajian lainnya sampai mendekati maghrib. Setelah maghrib nanti hafalan Quran lagi. Kemudian setelah makan malam biasanya teman-teman mengikuti talaki tahsin dan tahfiz bersanad yang ada di dekat asrama gitu. Jadi ada, insya Allah ada kajian-kajian itu atau mengaji Al-Quran dan bimbingan-bimbingan kajian lainnya, insya Allah. Ada pertanyaan lagi, kira-kira paling cepat dari siswa yang baru masuk langsung tembus ke jenjang universitas kira-kira berapa lama? Nah, sebenarnya 1 tahun itu bisa ya. Bahkan kalau tepat waktunya itu kurang dari 1 tahun bisa selesai. Jadi ada beberapa teman yang ketika masuk ke ma'had ya, kemudian pemberkasan kan 1 bulan di sana. Kemudian setelah itu ada placement test. Setelah placement test, kalau anandanya itu bahasa Arabnya bagus hasilnya, maka ananda lolos dari DK tadi, Dirosakoso. Nah, ketika lolos dari DK itu, maka ananda diikut sertakan untuk mengikuti tes berikutnya. Nah, tes berikutnya itu kalau hasilnya bagus, dia akan lewat dari SMP, dia akan mengikuti tes yang berikutnya, tes SMA. Kalau tes SMA-nya bagus, itu bisa jadi ananda bisa lulus langsung apabila masuk pada semester genap, gitu. Jadi misalnya waktu-waktu lulusannya itu adalah di bulan Juni-Juli. Nah, ketika Juni-Juli itu ananda ngikut namanya Tahdidul Mustawa ya, Tahdidul Mustawa As-Sanawi. Ananda lulus misalnya di bulan Maret April ya, atau bulan Mei. Nah, ketika bulan Mei itu mereka sudah ikut ujian bersama dengan teman-teman yang kelas 3 Sanawi, 3 SMA, setelah itu bisa langsung lulus. Jadi artinya tidak mesti harus masuk sekolah gitu. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Yang terpenting adalah bagi teman-teman yang ingin berangkat ke Kairo, itu kemampuan bahasanya harus dipertajam, kemampuan bahasa Arab. Karena ini yang sangat menentukan ananda untuk bisa menyelesaikan jenjang ma'had dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kemampuan bahasa Arab itu artinya bukan hanya secara tertulis, akan tetapi juga akan diuji juga kemampuan listening, menyimak ya, istimak, kemudian kemampuan berbicara dalam bahasa Arab, kemudian kemampuan nahwu sorofnya juga itu akan diuji sehingga nanti pada saat mengikuti ujian baik itu placement test atau yang biasa dikenal dengan imtihan tahdidul mustawa itu bisa diselesaikan dengan sangat baik sehingga bisa mempersingkat durasi belajar di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi bisa 1 tahun insya Allah. Atau 2 tahun juga bisa. Jadi nggak mesti harus 3 tahun. Kalau normalnya 3 tahun. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum Ustadz. Baik. Untuk yang keberangkatan pada bulan Mei, itu prosesnya bagaimana Ustadz dan bagaimana cara agar dapat tamat 1 tahun? Ya tadi ya, yang sudah disampaikan dari awal, ya. Yang paling penting adalah kemampuan bahasa harus dipertajam. Dari saat ini sudah mulai perkaya perbendaharaan kata, mufrodat ya, mufrodat baik itu isim, fiil ya. Jadi kata kerja atau kata benda atau kata sifat itu juga harus diperkaya karena itu menjadi dasar yang cukup baik untuk bekal menghadapi placement test. Nah, kemudian teman-teman yang ini Ananda siapa yang Nanda Wardah ya, Nanda Wardah, insya Allah untuk yang dijadwalkan keberangkatan di bulan Mei, insya Allah nanti setelah Lebaran ya keberangkatannya. Akan tetapi ada kemungkinan dimajukan yang semula di akhir Mei tanggal 29, kemungkinan akan dimajukan di kisaran tanggal 20-an. Nanti setelah proses visa selesai, kemudian rekomendasi dari Kementerian Agama Pusat itu sudah terbit, biasanya akan dijapri ke masing-masing, kemudian untuk bersiap-siap untuk keberangkatan. Dan selalu biasanya setelah sudah ada kepastian, jadi artinya visanya sudah keluar,
kemudian rekomendasi sudah keluar, biasanya nanti akan ada Zoom seperti ini, tapi khusus untuk persiapan keberangkatan. Nah, persiapan keberangkatan itu nanti akan dibahas apa saja yang diperlukan untuk dibawa ke Kairo, baik itu dokumen ataupun barang-barang apa saja yang bisa atau sebaiknya dibawa ke Kairo, Mesir. Insya Allah nanti akan diinformasikan secara japri biasanya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Muhammad Firly, untuk iqomah berlaku berapa tahun? Kalau iqomah pelajar, itu biasanya 1 tahun, diberikan per tahun. Jadi diberikan setiap tahun sekali, setahun sekali. Dan untuk mendapat iqomah pelajar itu nanti harus ada tasdik, harus ada tadarus, kemudian kartu pelajarnya sudah ada dari Al-Azhar, setelah itu baru diganti visanya dengan visa atau dengan iqomah pelajar, iqomah tulab. Begitu ya. Nanti ketika sudah di sana akan dijelaskan di asrama insya Allah. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Bisa dibuka mikrofonnya atau diketik boleh. Waktu kita masih ada sekitar 15 menit lagi. Silahkan, ada yang mau bertanya? Jadi alhamdulillah di jenjang mahat ini sebenarnya mulai akhir-akhir ini sudah mulai populer ya. Terbukti banyak sekali yang sudah berminat untuk berangkat ke Kairo, dan tahun lalu dari Darul Arifin sendiri sudah sekitar 100-an anak sudah kita berangkatkan di tahun 2021, dan di tahun 2022 ini sudah ada sekitar 4 kali keberangkatan ya, dari bulan Januari, kemudian Februari dan Maret. Kemudian nanti insya Allah kalau tidak ada halangan di tanggal 22 besok itu insya Allah kita ada keberangkatan lagi, kemudian setelah itu baru melompat ke bulan Mei. Di bulan Mei itu, kenapa kita berangkatkan setelah itu di bulan Mei? Karena di bulan Ramadan itu biasanya aktivitas birokrasi atau pemberkasan di Mesir itu agak melamban ya, karena mereka dalam kondisi yang puasa, artinya banyak sekali kantor-kantor yang tutup selama Ramadan sampai nanti menyelesaikan di Idul Fitri. Setelah Idul Fitri mereka baru mulai aktif kembali seperti biasa. Ada yang mau bertanya silahkan. Boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah juga pada musim kali ini banyak teman-teman yang sudah mulai terbiasa dengan cuaca di sana. Kalau di bulan Maret ini memang kondisi cuacanya cukup bersahabat ya, sama seperti di Indonesia. Jadi teman-teman yang akan berangkat di bulan Maret, alhamdulillah sudah mulai bersahabat cuacanya, jadi tidak perlu khawatir lagi dengan musim dingin. Nanti kalau sudah mulai musim bulan Mei, itu sudah hampir-hampir masuk ke dalam musim panas. Jadi sebenarnya di Mesir itu ada 4 musim, yaitu musim dingin yang biasanya ada pada bulan November, Desember, dan Januari, kemudian sampai pertengahan Februari. Kemudian ada namanya musim semi itu yang sekarang ini dari bulan Februari pertengahan, Maret, April, Mei. Nah, kemudian ada namanya musim panas di Juni, Juli, Agustus, dan September. Nah, setelah musim panas baru musim gugur. Musim gugur itu biasanya ada di bulan Oktober, September, Oktober, dan pertengahan November. Nah, itu sebenarnya ada 4 musim. Jadi bukan yang seperti kita bayangkan kalau di Mesir itu musim panas terus gitu, enggak. Di sana pun ada musim dingin, dan musim dinginnya kemarin di bulan Desember pun sampai sekitaran 6 derajat ya. 6 derajat sampai 6 derajat Celcius kemarin. Bahkan ada beberapa titik di Mesir seperti di Alexandria, apalagi di Sinai itu turun salju. Ada pertanyaan
Assalamualaikum Bu, mengenai drop out itu apa ketika ujian akhir atau gimana? Drop out itu berlaku juga bukan hanya di jenjang SMP SMA, akan tetapi di jenjang bahasa pun seperti itu. Yang sangat rawan adalah justru pada saat berada di DK ya, di Rosakoso, di DK atau di kelas bahasa. Di kelas bahasa ini sebenarnya per 45 hari atau per 1,5 bulan ada ujian. Nah, ujian itu memiliki potensi untuk DO gitu. Jadi DO-nya itu kalau misalnya 1 kali ujian tidak naik, 2 kali ujian tidak naik, pas yang ketiganya tidak naik, maka sudah pastinya di DO gitu. Jadi adapun untuk yang di jenjang i'dadi dengan sanawi, SMP dan SMA, maka DO-nya juga berlaku setelah ujian tadi, betul, setelah ujian. Nah, ketika ujian, jadi ketika ujian kenaikan kelas ternyata tidak masuk, kemudian tidak naik kelas, kemudian yang tahun berikutnya tidak naik kelas lagi, tahun ketiganya baru DO gitu ya. Dan di SMA juga sama seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan juga, transportasi dari asrama ke Ma'had menggunakan apa? Itu biasanya menggunakan transportasi umum. Kalau yang putra itu dekat ya dari asrama. Kebanyakan kalau naik transportasi umum atau mereka naik apa? Kalau di kita Grab ya, Uber ya. Nah, Uber itu biasanya mereka patungan, satu Uber ada isi 4 orang, kemudian misalnya satu Uber itu bayarnya sekitar 20 pon berarti dibagi sharing 4 orang, berarti jatuhnya 5 pon atau sekitar Rp5.000 gitu. Nah, kalau yang perempuan itu biasanya menggunakan bis, ya, bis karena bisnya itu rutenya langsung turun di depan sekolah. Dan alhamdulillah jam-jam masuk sekolah itu jam-jam yang kosong, sehingga teman-teman yang berangkat dengan menggunakan bis itu rata-rata tidak ada berdesakan ya. Jadi tidak seperti bis-bis yang ada di Indonesia. Ya, ini ada pertanyaan lagi, bisa dijelaskan sistem DO-nya. Ya, nanti mungkin bisa japri ke saya, nanti biasanya setelah Zoom ini berakhir, ada rekamannya yang bisa ditonton di YouTube ya. Tonton di YouTube seputar penjelasan apa saja yang telah dijelaskan pada saat Zoom gitu. Jadi secara singkat bahwa DO itu sama seperti di Indonesia, akan tetapi kemungkinan DO di sana ya cukup besar karena seperti itulah Al-Azhar mempertahankan kualitasnya pada saat anak-anak itu mengikuti ujian gitu. Jadi DO itu bisa dari karena ujian tidak naik kelas atau DO karena tidak masuk sekolah. Nah, tidak masuk sekolah itu biasanya per 1 level misalnya atau per 1 kelas itu per bulan dihitung 15 hari ya. 15 hari tidak sekolah berturut-turut biasanya langsung di DO. Atau dalam 1 tahun dikalkulasi 30 hari. Jadi kalau dalam 1 tahun 30 hari nggak masuk, itu pun ancamannya adalah DO. Misalnya 1 tahun di kelas SMP atau SMA ya, 1 tahun 1 bulan dia nggak masuk 2 hari sampai atau 3 hari ya, 3 hari tidak berturut-turut tapi dihitung 3 hari, kemudian sampai 10 bulan dapatlah 30. Nah, 30 pun nanti sanksinya biasanya seperti itu, DO. Jadi memang sebenarnya bisa disimpulkan bahwa ketika masuk Al-Azhar itu sangat mudah, akan tetapi ketika sudah mempertahankan status antum sebagai pelajar Al-Azhar itu cukup sulit ya. Diperlukan kedisiplinan, diperlukan fokus dalam belajar, ya itu yang sangat diperlukan untuk antum semua. Ada lagi pertanyaan, setelah lulus apa bisa langsung lanjut Universitas Al-Azhar? Ya, maksudnya tanpa perlu pulang? Bisa. Tidak perlu harus kembali ke Indonesia dulu. Jadi sudah di sana langsung mendaftar ke jenjang Universitas Al-Azhar. Jadi nggak perlu harus pulang dulu, nggak perlu harus ikut tes ke Kemenak dulu, tidak perlu harus mengikuti program Pusiba atau sejenisnya. Jadi langsung mendaftar di
Universitas Al-Azhar dengan membawa ijazah ma'had yang sudah diterima. Nah, bagi teman-teman yang di Darul Arifin, itu insya Allah akan dibantu proses pemberkasan S1-nya apabila antum sudah lulus di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi apa saja yang diperlukan, insya Allah akan diberikan bantuan untuk bisa melanjutkan ke Universitas Al-Azhar, termasuk untuk menentukan fakultas-fakultas apakah yang akan antum ambil di situ. Saya kira itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah kita cukupkan sampai di sini? Nanti bagi teman-teman yang terlewat tadi, nanti insya Allah akan di-share di grup mengenai link YouTube-nya untuk melihat penjelasan seputar sistem dropout terutama ya di jenjang Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan sebenarnya DO ini bukan hanya di jenjang ma'had, tapi di universitas pun seperti itu, di jenjang kuliah pun sama seperti itu. Jadi ketika Ananda tidak naik sebanyak 3 kali, maka itu pastinya langsung di DO. Dan di sana itu tidak pakai sistem semester ya, SKS atau tidak pakai sistem SKS. Jadi kayak naik-naikan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kemudian lulus gitu, yang di universitas seperti itu. Jadi saya kira cukup ya informasi atau bincang Sabtu pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan untuk melangkah ke Al-Azhar Kairo Mesir, dan orang tua yang akan ditinggalkan itu diberikan keberkahan rezeki sehingga bisa membiayai Ananda selama berada di Al-Azhar Kairo Mesir untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.